Di meja makan itu kita belajar etika dan moral. Rumah tangga mana mau bahagia kalau tidak ada etika? Kalau tidak punya moral. Ini sebuah refleksi yang dalam sekali. Kenapa saudara? Karena rumah tangga yang tidak tahu bersyukur itu tidak akan bahagia. Saudara mungkin tahu bagaimana cara menjadi kaya. Saudara tahu bagaimana mengumpulkan uang yang banyak. Tapi saudara tidak tahu cara bagaimana menikmatinya. Karena bersyukur itu cara menikmati berkat Tuhan. Saudara-saudara, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu ini ketika kami mau belajar firman Tuhan, biar ini menjadi waktu paling baik buat kami. Kami mohon Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Dalam sukacita kita hari ini saya diminta untuk sharing tentang keluarga. Saya ajak kita renungkan satu bagian yang saya kira sudah sangat familiar dengan kita. Mazmur 128. Mazmur 128 berkat atas rumah tangga. Nyanyian siap. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Ya lagi shalom. Pertanyaan paling penting buat kita hari ini, saudara-saudara, adalah apakah saudara bahagia? Itu pertanyaan serius itu untuk kita renungkan dalam-dalam, apalagi tema kita tentang keluarga. Tanya ulang, saudara bahagia atau tidak? Atau jangan-jangan saudara hanya sekedar tinggal bersama, cerai takut. Sudah sama-sama kelihatan bahagialah. Kira-kira begitu. Lalu kalau saudara bilang saudara bahagia, pertanyaannya apa yang membuat saudara bahagia? Apakah saudara kaya raya kemudian menjadi bahagia? Tidak juga. Ada banyak orang kaya tidak bahagia. Apakah karena saudara cantik, ganteng, lantas bahagia? Tidak juga. Ada banyak orang kaya lagi, cantik lagi, ganteng lagi, tidak bahagia. Pertanyaannya adalah, lalu apa kata Alkitab tentang bahagia? Supaya kita ukur, sekian lama kita menikah, ini ada dalam rumah kita, kalau tidak. Kalau tidak ada, ya kita tidak bahagia sesungguhnya. Pembacaan tadi mengisyaratkan dengan sangat baik. Satu, rumah yang berbahagia itu takut Tuhan. Amin. Suami yang takut Tuhan tidak akan tampar istrinya. Marah bagaimanapun. Tidak akan tampar istri. Saya kira kalau kita bicarain dalam konteks NTT jelas. 80% kasus yang ditangani oleh Polda NTT kekerasan dalam rumah tangga. Kalau suami tampar istri alasan apapun tidak bahagia. Istri mana yang kalau kena pukul tiap hari dia bahagia? Terus bangun pagi dia belum kena pukul lebih apa? Masa ini pagi belum? Kan tidak bisa begitu. Suami yang takut Tuhan tidak akan pernah tipu istrinya. Amin. Istri-istri kalau kena tipu bahagia. Saya mau tanya suami di sini dong, bisa dipercaya semua kah? HP polanya tidak rumit. Boleh istri pegang HP? Mantap. Ada status di media sosial begini. Istri ambil HP kami, kami tidak takut. Hanya deg-degan saja. So hapus kok belum, ini kira-kira begitu. Tapi kalau ini begitu, ya bahagia. Istri-istri yang takut Tuhan tidak akan pernah maki suaminya. Sekalipun dia terlalu marah. Saudara-saudara yang di luar NTT, kami ibu-ibu kalau maki itu biasa di NTT. Dan kalau istri yang takut Tuhan, dia tidak akan pernah maki suami. Bahagia. Itu satu. Kedua,
Pembacaan tadi begini, rumah tangga yang berbahagia itu adalah kalau makan dari jeripaya tangan sendiri. Makan dari jeripaya tangan sendiri itu bahagia. Saya balik kalimatnya. Jadi kalau hidup hanya harap warisan tidak akan bahagia. Karena orang yang harap warisan itu tiap hari dia pertanyaan hanya satu. Kapan bab tua mati? Kalau tiap hari hanya tanya kapan bab tua mati, kapan bab tua mati, kapan bab tua mati. Lama-lama bab tua belum mati, dia mati duluan. Tidak bahagia. Saudara tinggal di rumah orang tua, fasilitas lengkap bagaimanapun, tapi itu masih orang tua punya rumah, belum bahagia. Tinggal di rumah sendiri, hanya satu air, tidak pakai plafon, masuk langsung keringat. Tapi kalau itu rumah sendiri, kita tulis, rumahku, istanaku, milik sendiri. Bahagia. Tapi saya yakin ini sudah dengan jeripaya tangan sendiri. Bahagia, Ketiga, dia bilang begini. Rumah yang bahagia itu kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur di rumah. Pohon anggur itu menghasilkan anggur. Sukacita. Minuman para raja pada pesta-pesta yang besar. Dia ingat bahwa sukacitanya ada di mana? Rumah. Dia lagi usaha, dia lagi kerja, tapi dia ingat mau pulang rumah. Kenapa? Sukacitanya ada di mana? Dia tugas ke Bali, ke Surabaya, ke Jakarta, ke Singapura. Tidur di hotel bintang 5, spray dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, selimut dari Sutra. Berbau harum sekali. Tapi dia tidak lupa sarung bantal di rumah. Padahal mungkin bau ludah. Karena bahagianya ada di mana? Istrinya seperti pohon anggur yang subur. Dia punya badan mau subur kok tidak, itu soal nomor 2. Yang penting dia menjadi sukacita. Amin kok? Keempat, rumah yang bahagia kalau anak-anaknya menjadi tunas-tunas pohon zaitun. Pohon zaitun menghasilkan minyak zaitun dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Kalau anak-anak dapat menyembuhkan luka dari orang tuanya, rumah tangga itu bahagia. Menyembuhkan luka itu bisa dua arti. Satu, kalau harapan-harapan dan cita-cita orang tua bisa dipenuhi oleh anak-anaknya, pasti. Tadi Pak Don masih bilang ke saya punya anak ada 2. Di sini yang presiden chapter. Bahagia. Bayangkan kalau beliau punya anak 2 orang bandar KP. Bahagia itu. Jadi bahagia karena ada di full gospel. Amin kok. Yang kedua. Kalau orang tua sudah di tempat tidur, sudah di kursi roda karena sakit, karena sudah lanjut usia. Masih ada anak yang sempat urus orang tuanya. Bahagia. Sekarang saudara renungkan. 4 hal ini ada dalam rumah tangga saudara, atau tidak? Kalau tidak, saudara belum bahagia. Belum. Bergumul lagi. Karena ini serius. Pertanyaan penting ini adalah, Pak Pendeta, lalu bagaimana itu hal bisa terjadi dalam rumah saya? Karena saya menikah belasan tahun Pak Pendeta, tapi itu hal belum jadi dalam rumah saya. Ada satu hal yang terlalu biasa dan karena sangat biasa banyak orang melupakannya. Dan saya kira saya harus bicara ini di sini. Apa itu? Saudara ini pengusaha semua. Sibuk, saya yakin. Tapi satu hal ini serius. Selalu harus siap waktu untuk makan bersama dengan istri, dengan anak-anak di rumah. Masih ada yang makan sama-sama keluarga kok? 1 tahun berapa kali? Pak Pendeta, bagaimana makan bersama bahagia? Iya, makan bersama pasti bahagia. Mari kita mulai perenungan ini dengan serius. Sambil kita merenungkan, ya saya harus menjalani ini dengan baik. 1, kalau makan bersama biasa mulai dengan apa? Doa. Orang kalau makan bersama mulai dengan doa. Saudara, kalau kita duduk di sini, banyak orang, banyak tidak tahu berdoa. Tapi waktu kita ambil makanan, separuh tunduk begini. Yang tidak biasa berdoa juga ikut begini. Dia buka mata, ada yang masih doa, dia tutup ulang lebar, dia lihat begini. Tapi dia memberi pengaruh. Berdoa. Berdoa itu salah satu tanda takut Tuhan. Berdoa itu satu tanda di mana kita dekat dengan Tuhan.
Saudara kalau berdoa makan hanya isi dua hal. Saudara mau putar dari kiri ke kanan, kanan ke kiri atau seperti apapun, doa makan hanya berisi dua. Satu, doa makan berisi sebuah ungkapan syukur. Rumah tangga yang tidak tahu bersyukur itu tidak akan bahagia. Saudara mungkin tahu bagaimana cara menjadi kaya, saudara tahu bagaimana mengumpulkan uang yang banyak, tapi saudara tidak tahu cara bagaimana menikmatinya. Karena bersyukur itu cara menikmati berkat Tuhan. Saya selalu bilang, banyak orang kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Satu saat di Surabaya baru dia telepon saya, Pak Pendeta, yo saya di Surabaya, enaknya pesiar-pesiar. Tidak Bapak, terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Sudah dapat rujukan dulu baru dia ke sana. Dia tahu cara bagaimana menjadi sukses, tapi dia tidak tahu cara menikmati kesuksesan. Kenapa? Karena tidak tahu bersyukur. Saudara tahu? Lawan dari bersyukur itu apa? Lawan dari bersyukur itu apa? Lawan dari bersyukur itu adalah mengeluh. Tiap hari hanya mengeluh, tiap hari hanya mengeluh, tiap hari hanya mengeluh. Saudara kalau mengeluh tiap hari bahagia. Ketemu orang hanya patah leher, kau bilang, Bapak hidup ini terlalu susah. Lu mati sudah kalau memang itu terlalu susah. Mau hidup buat apa lagi? Dan itu latihannya cukup di meja makan. Karena doa makan berisi sebuah ungkapan syukur. Ungkapan terima kasih. Rumah tangga yang tidak tahu terima kasih itu tidak bahagia. Saya suka khotbah, saya bilang begini. Kalau orang tolong kita, kok kita bilang terima kasih. Itu baik atau tidak? Baik. Pertanyaannya adalah, suami mana yang setiap kali ibu buat kopi dia bilang, Ibu terima kasih? Ada. Ini suami dong, ibu siap makanan dong tidak terima kasih. Tapi kalau makan di restoran sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang-kadang janji itu pelayan, Mbak, besok saya datang lagi ya. Mau bahagia bagaimana? Suami-suami, coba besok, coba sebentar pulang, makan di rumah, coba pas minta, janganlah pembantu yang siapkanlah. Kali ini biar ibu yang siapkan. Coba waktu istri siap habis, sudah taruh di situ, terus papa bilang begini, Ma, terima kasih. Kalau sampai papa bilang Mama terima kasih, itu mama tua pikiran. Paling tidak dia punya pikiran ada dua. Pertama dia akan berpikir begini. Tidak tahu roh apa naik di dia. Kan tidak biasa lakukan itu. Dan sekarang dia lakukan itu, orang heran. Ini roh apa ini? Tapi yang kedua jangan-jangan ibu berpikir begini. Jangan sampai ini hari terakhir. Karena tidak pernah melakukan itu. Dan sekarang ketika melakukan ini jadi sebuah pertanyaan. Dan belajarlah di mana? Di meja makan. Itu cukup. Kedua, doa makan itu berisi sebuah pengakuan bahwa berkat-berkat itu siapa yang kasih? Tuhan yang kasih. Kita yang tanam, kita yang siram, siapa memberi pertumbuhan? Tuhan memberi pertumbuhan. Saya mau kasih tahu saudara, rumah tangga yang tidak tahu bersyukur dan menyatakan bahwa berkat itu Tuhan yang kasih, rumah tangga itu tidak bahagia. Tidak akan. Dia akan menjadi budak dari pekerjaan. Dia akan sibuk dari pagi sampai malam. Tidak ada waktu dengan keluarga. Tidak mungkin makan bersama. Dia terlalu sibuk. Bahkan dalam dia punya kesibukan itu kadang-kadang sibuk dan tidak wajar. Orang lain sempat ganti pakaian, dia tidak sempat ganti. Alasan hanya satu. Apa? Sibuk. Saudara bisa bayangkan kalau orang hanya sibuk kerja. Terus dia pakai alasan, ini semua bagi istri dan anak-anak. Aduh saudara. Kebutuhan terbesar dari seorang istri adalah dikasihi, bukan ditinggalkan. Dikasihi. Kalau kita tidak pernah mulai dengan itu, sudah tidak bisa. Di meja makan berdoa. Masih banyak kaum bapak ini tidak bisa berdoa. Bahkan doa makan pun susah. Jadi kalau dia ikut, kenapa banyak laki-laki tidak mau bergabung di full gospel? Ada banyak alasan, tapi salah satunya dia akan bilang, tapi jangan suruh saya doa. Oh. Doa jangan, bersaksi jangan, pokoknya dia begini salah. Ini. Supaya maju latihannya di mana? Meja makan, cukup. Satu. Kedua, kalau pertama di meja makan, yang kedua di meja makan kita buat apa kira-kira? Di meja makan buat apa? Ya makan.
Akan jadi masalah kalau di meja makan tidur. Itu masalah. Pak Pendeta kenapa bilang begitu? Saudara, banyak rumah tangga tidak mampu bahagia. Kenapa? Karena mereka sangat sulit menempatkan diri. Baik istri, baik suami tidak bisa tempatkan diri. Yang kantor punya dia bawa di rumah, yang rumah pun dia bawa di kantor. Istri ini bukan direktur itu perusahaan, tapi dia bikin sama ke dia yang direktur. Periksa semua pegawai, tanya, waktu ada baik-baik di sana. Dia pengawas atau penyidik. Tidak bahagia kalau tidak bisa tempatkan diri. Kenapa saya bilang? Saudara jangan bawa pekerjaan kantor ke rumah. Jangan. Kalau sampai bawa pulang, saudara harus tunggu kapan mereka istirahat baru kerja. Kalau saudara jawab saya, Pak Pendeta, saya orang sibuk. Kalau sibuk siapa suruh nikah? Urus saja urusan kantor, tidak usah nikah. Kan saudara sibuk. Jangan bawa urusan kantormu di rumah. Apalagi duduk sama-sama istri dan anak. Kenapa? Anak-anak yang masih kecil. Karena usia pernikahan kita baru 5-10 tahun. Anak masih kecil. Anak itu kepingin main-main di sini. Kami orang Kupang ini tak kujud. Dia suami bilang begini. Mama! Ambilin anak dulu. Saya dong. Kalau model begini bahagia. Bilang kita pu istri. Taruh diri baik-baik. Masalah sedikit saja di rumah. Dia muat di Facebook. Tidak semua tempat penting bagi kita berumah tangga. Termasuk di media sosial. Istri berani kasih naik kita punya masalah rumah tangga di Facebook. Orang punya komen hanya 2. 1. Kenapa laisai? Itu komen pertama itu. Karena kalau istri-istri perempuan bikin status sakit hati. Maka banyak laki-laki akan pura-pura jadi dokter. Dia bertanya begitu. Yang kedua, kalau teman-teman perempuan yang komen akan bilang begini. Saya suami kalau begitu itu lebih baik ikat ban di leher, buang di laut. Saudara bayangkan kalau ada masalah yang komen macam begitu. Tidak bisa. Tempatkan diri dengan baik. Saya bilang kepada jemaat. Ini ibu-ibu dong harus tahu diri. Yang suami itu yang RT. Ibu jangan paksa diri suruh dipanggil ibu RT. Jangan. Itu tidak tahu diri. Yang kepala sekolah suami. Jangan suruh panggil dia mama kepsek. Lama-lama mam tua tanda tangan rapor. Nanti kita pusing nanti dan dia. Jangan. Woi orang kalau tahu diri itu selesai. Latihannya di mana? Di meja makan. Kadang-kadang kita ini tidak bisa bedakan mana pasar, mana gereja, mana rumah, mana kantor. Banyak ibu-ibu kayak gereja suka pakai pakaian mini-mini. Saya bilang dong, hei, tidak boleh datang gereja pakai pakaian mini-mini. Itu di rumah. Dong bilang, Pak, boleh Pak. Kenapa boleh? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang, iya. Tuhan Allah melihat hati, tidak melihat pakaian. Tapi saya pendeta melihat pakaian, bukan lihat hati. Tahu diri sedikit. Kamu pakai mini-mini begitu, kamu duduk di situ, kami di muka ini pikiran. Kami lihat itu salah, tidak lihat lebih salah. Jadi tahu tempat di mana kita ada. Aman tuh. Suami perhatian sedikit di istri. Nanti yang ketiga nih saya bilang. Kedua ini. Di meja makan kita doa. Di meja makan kita makan. Kasih mati HP kalau di meja makan. Tidak lahir kita dengan HP. Kok dulu masih ada telepon rumah saja kan kita tidak terganggu sekali kan. Ini penting saudara. Saudara mungkin tidak terlalu setuju dengan itu. Tapi saya ingin kasih tahu saudara begitu. Supaya kualitas kebersamaan kita itu menjadi berdampak. Ketiga. Di meja makan kita biasa buat apa? Makan sudah. Doa sudah. Di meja makan kita bicara. Di meja makan kita berkomunikasi. Rumah tangga tanpa komunikasi itu gagal. Saya mendampingi 5 kelompok difabel di NTT. Orang buta, orang bisu, ambil keputusan, punya relasi dengan orang lain. Komunikasi kata kunci. Mereka tidak bisa mengeluarkan kata-kata mereka, tapi bahasa tubuh mereka mengkomunikasikan maksud. Menara Babel tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang.
Bukan karena kurang tenaga kerja, bukan karena kurang material. Hanya karena terputus komunikasi di antara mereka. Dan tempat belajar komunikasi terbaik itu di mana? Meja makan. Di meja makan itu Bapak bisa tanya mama, "Mama, yo, kenapa ini sayur ini garam semua?" Terus ibu bilang, "Minta maaf sayang, minta maaf tadi waktu saya tumis ini sayur ini saya terlalu rindu Papa. Jadi saya kira Papa garam, jadi saya ambil kok saya taruh-taruh begini saya. Tapi sudahlah, yang penting komunikasi itu jalan." Papa tanya yang laki-laki, anak laki-laki di sekolah kau dapat berapa? Saya dapat 10 Bapak. Lu macam lu pembapak. Bapak sekali itu. Bapak sekali. Tanya yang nona di sekolah dapat berapa? Papa, matematika susah Papa, kakak dapat 3. Aduh, macam mama pun keluarga saja. Tapi sudahlah yang penting komunikasi begitu. Saudara-saudara kita ini kadang-kadang komunikasi kita buruk sekali. Saudara kalau tidak mampu mengkomunikasikan sesuatu, itu masalah bagi hidupmu. Kenapa saudara? Pernah bertengkar sama istri kan? Saudara lihat kalau orang bertengkar sama istri kan dua-dua tidak mau bicara. Masing-masing menunggu mana yang akan bicara duluan. Karena masing-masing menunggu mana yang bicara duluan itu tertekan sekali kan, dia datang dari sana, kita dari sini, itu masing-masing pura-pura putar begini. Tertekan sekali kan menunggu siapa akan memenangkan ini pertarungan. Hanya soal bicara. Kenapa saudara sakit hati kalau saudara tidak mampu mengeluarkan sesuatu? Bicara. Saya biasa bilang begini, saudara, ini suami istri ini kalau bertengkar tuh aneh. Pasti dong tidak bicara. Biasa di golongan menengah ke atas tuh kekerasan dalam rumah tangga agak kurang. Don jaga supaya orang tidak bilang dong keluarga kurang baik lah. Jadi sudah tidak usah bicara saja. Tapi ibu juga sadar kewajiban. Pagi-pagi dia bikin minum. Tapi dia tidak piantar. Dia panggil anak kecil terus dia bilang begini. Lo antar ke papa ya. Bapak terima minuman di ruang tamu. Bapak bilang, mama yang suruh kok. Terus ini anak dari ruang tamu mau ke belakang. Dia pun mama panggil tanya. Bapak bilang apa? Kalau kamu dua mau omong langsung kenapa? Kenapa harus lewat ini anak? Sebuah penelitian bilang begini. Terus turun efonya. Terus. Sebuah penelitian bilang begini. Seorang laki-laki satu hari itu bicara kira-kira 7.000 kata. Berapa ribu? Tapi seorang perempuan satu hari kalau bicara minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Saudara bayangkan suami 7.000, istri 21.000. Masing-masing sudah kerja pagi-pagi ini sampai pulang kira-kira jam 6 sore, jam 7, jam 8, jam 9. Ibu rencana kasih keluar duluan yang 3.000. Terus ibu tunggu di pintu, pas buka pintu dia bilang, "Pak." Terus papa bilang, "Hah? Di kantor tadi baik?" Terus papa bilang, "Lu kepala kantor." Woi, kalau komunikasi kita macam begitu, kita gagal bangun rumah ini. Gagal ini. Saudara, kadang-kadang tuh butuh puji-puji istri sedikit lah. Istri sudah capek-capek salon lagi, beli celana yang bagus lagi. Dia jalan pidatang-pidatang, puji dia sedikit lah. Ini ibu pidatang-pidatang tidak omong, dia sibuk dia HP saja. Minimal kasih tahu, "Mama, macam mahasiswa gitu le. Mahasiswa DO lah, tidak apa-apa tapi bila perlu gombal sedikit itu juga baiklah." "Ma, buat teh do saya. Papa tidak tahu ini manis pas atau tidak Mama, ini teh mau manis atau tidak? Tidak lebih indah dari mama pun senyum itu." Itu kayak enak di sini ini dia ini. Efeknya saudara. Kalau saudara tidak pernah bicara puji istri dan lain sebagainya, dia kan style bagus. Dia foto, dia muat di medsos, dia butuh pengakuan di sana. Suami duluan istri. Istri kalau pakai rok terlalu mini, baju terlalu terbuka, kasih tahu dia, "Mama ganti itu baju, papa tidak suka." Mau takut siapa deh mama pembetis. Ganti. Itu besok dia sengaja pakai ulang. Hanya untuk papa tegur dia.
Itu serius. Itu serius. Betapa pentingnya ibu-ibu itu. Kita kasih tahu dong. Ibu-ibu itu kalau kita sujanji bilang, Mama, tanggal 2 kita ke Fatum Nasi. Itu tanggal 30 itu ibu sudah tidak bisa lah itu. 30 dia sudah tidak bisa lah. Itu 30 dia sudah datang. Terus dia tanya, Papa, tanggal 2 jadi. Papa ini kan bukan orang yang detail. Dia sambil baca Quran atau main HP. Dia bilang, iya jadi. Ibu-ibu tidak suka begitu. Dia pun mau waktu dia tanya, tanggal 2 jadi. Papa kasih lepas itu HP. Angkat muka, lihat dia punya mata dan bilang, iya sayang, tanggal 2 jadi. Saudara, banyak suami lebih sayang orang lain punya istri daripada istri sendiri. Kalau bicara sama orang lain punya istri itu kok dia santun sekali. Sayang, yang kemarin saya minta tolong sudah. Ini orang lain punya istri. Kalau telepon istri sendiri, wah, ini hari kita makan apa? Kesian itu. Saya berkhotbah tentang buah roh. Ada satu unsur buah roh yang menarik. Kelemah lembutan. Terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi kelemah lembutan. Saya bilang begini, kami suami-suami di NTT itu hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Artinya ketika kami lemah, kami mengerti kelembutan. Kalau sudah lemah karena sakit berat itu tiba-tiba dia pun lembut. Kalau dia sudah sengsara itu lembut sekali, nanti dia bilang, Mama, terima kasih. Tuhan pakai Mama. Itu kalau sudah lemah. Tapi kalau kuat dia lagi minum sopi miras itu. Istri tegur karena dia rokok. Dia, kau paling mati. Di sini juga ada yang begitu. Ada. Nah, itu yang bahaya. Komunikasi. Pas ibu-ibu sudah ada. Ibu-ibu love itu. Saya mau kasih tahu ibu-ibu. Kalau suami pulang tanya, Mama, makanan di mana sayang? Suami kalau sampai tanya begitu, itu kan bukan dia tidak tahu makan ini meja makan di mana. Kok itu meja makan juga dia yang beli? Tapi kalau suami sampai tanya bilang, sayang, meja makan makanan di mana? Itu karena laki-laki juga ingin dimengerti. Ini ibu-ibu di Kupang suami tanya, Ma, makanan di mana? Kok ada di situ? Mau kasih cek selalu lagi. Tidak bisa. Tidak bisa begitu. Saudara, ibu-ibu, saya mau kasih tahu ibu-ibu. Kebutuhan paling mendasar dari seorang suami adalah dihormati. Kalau ibu-ibu tidak mampu mengajarkan anak-anak dan orang-orang yang dalam rumah untuk hormati suami, dia akan cari itu di restoran. Karena kalau dia ke restoran, dia baru sampai di tangga terakhir, para pelayan langsung bilang, selamat siang. Kenapa terlambat? Kira-kira begini. Ketiga, di meja makan doa, di meja makan makan, di meja makan komunikasi. Keempat, saya mau tanya. Kalau ikan tinggal 2, tapi orang ada 4. Siapa yang makan? Ikan 2 ini, tapi orang 4. Papa, mama, anak 2. Ikan 2. Siapa yang makan? Siapa yang makan? Tidak ada jawaban yang salah. Apakah mau bagi supaya 4-4 dapat? Tidak ada masalah. Apakah mau kasih anak makan? Tidak ada masalah. Apakah karena papa sakit jadi papa dapat 2-2? Tidak ada masalah. Apakah karena mama yang goreng, mama dapat 1, terus kita yang 3 bagi 1? Tidak ada masalah. Tapi saya mau kasih tahu saudara. Di meja makan itu kita belajar ingat orang lain. Kenapa banyak rumah tangga tidak bahagia? Karena kita tidak saling ingat satu dengan lain. Saya baru nasihat satu keluarga kemarin. Papa tidak adil. Dapat uang 100.000, beli rokok 1 bungkus 20.000. Berarti tinggal berapa? Dari 80 dia ambil 30 lagi, dia jaga-jaga. Tidak tahu jaga-jaga apa dia jaga-jaga ini. Tinggal berapa? Ini 50 dia kasih istri dengan harapan makan enak. Papa bagaimana? Tidak adil. Mau bahagia bagaimana? Tidak terbiasa ingat orang. Saudara kalau tidak membangun bagaimana mengingat orang. Jangan heran saudara. Kita kirim anak-anak sekolah di Surabaya.
dia tidak telepon kita. Dia telepon pada waktu, tahu juga. Pas uang habis tuh tiba-tiba dia telepon tuh, sayang. Tinining, mama ambil, selom sayang. Iya selom mama. Bagaimana? Mama ada baik-baik kah? Iya, kenapa? Tadi malam kakak ada mimpi mama. Pas dia bilang kakak ada mimpi mama, mama langsung bilang kakak, mau berapa nak omong ya kakak? Ini pagi-pagi buta ini. Karena kita tidak terbiasa dengan ajar orang untuk ingat orang lain. Amin kok. Kelima dulu. Nanti kita bicara. Kelima. Saya melayani di Pulau Sabu. Itu kira-kira 5 tahun. Kami makan di Amukelaga. Amukelaga itu rumah dek, rumah panggung. Kami buka sepatu, buka sendal, duduk bersila di atas rumah dek. Dan kami mulai makan. Tiap hari begitu. Kalau saya pergi ke Soe. Lihat papa mama di Soe dan kami makan di meja makan. Karena terbiasa di Sabu angkat kaki begitu. Kalau kami di meja makan saya punya kecenderungan angkat kaki. Waktu saya angkat kaki lutut lebih sedikit dari meja makan. Papa selalu bilang begini. Lutut pun bagus lagi. Kami makan sambil bicara. Tapi kalau makanan masih penuh di mulut kami paksa bicara. Papa bilang begini. Makanan dari mana, suara dari mana? Karena itu berulang beberapa kali saya ambil kesimpulan. Di meja makan itu kita belajar etika dan moral. Rumah tangga mana mau bahagia kalau tidak ada etika? Kalau tidak punya moral. Ini sebuah refleksi yang dalam sekali. Kenapa saudara? Karena bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel. Mereka mengalami 3 kerusakan yang serius. Pertama, secara politik nasional mereka tidak punya pemimpin. Semua tidak suka dijajah. Tapi siapa mau pimpin siapa? Kedua, dari segi ekonomi mereka rusak parah. Karena mereka hanya budak, bekerja sepanjang hari hanya untuk kepentingan para tuan. Mereka tidak punya simpanan yang bagus, makanan mereka ala kadar saja hanya untuk meneruskan hidup. Ketiga, setelah bait Allah di Yerusalem dihancurkan, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk belajar etika, moral, iman, dan lain-lain. Saudara baca seruan para nabi ketika mereka mau pulang ke Yerusalem. Pulanglah ke Yerusalem, pulangnya ke Yerusalem. Tapi sampai di sana tidak usah pilih duluan pemimpin, tidak usah. Tidak usah urus duluan ekonomi. Bangun duluan bait Allah, tempat di mana engkau belajar etika dan moral. Sebab apa? Engkau jadi pemimpin tapi kalau tidak punya etika dan moral, engkau menghancurkan satu bangsa. Engkau kaya raya tapi kalau tidak punya etika dan moral, menghancurkan keluarga. Bangun duluan fondasi imanmu yang kuat. Kesuksesan spiritual itu menjadi dasar dan fondasi bagi kita untuk membangun. Kenapa? Karena tidak semua dada kuat untuk membangun hidup lebih lagi ketika dia sukses. Pelajaran itu cukup di meja makan. Pelajaran itu cukup di meja makan. Jadi memang saudara sibuk, tapi jangan tidak ada waktu untuk dengan keluarga. Ini sudah duduk dengan keluarga lagi, dia pegang HP terus. Pas telepon masuk di dia sengaja langkah baru bilang, halo. Hai, rahasia negara apa yang harus halo? Kira-kira begitu. Nah saudara, bagaimana pengelolaan? Sebuah penelitian ini menarik. Kalau kita hanya bertolak pada kecantikan dan kegantengan. Penelitian ini bilang setiap 3 tahun kita harus ganti istri. Setiap 3 tahun. Nah saya nikah 13 tahun, berarti saya pun kira-kira 4. Yang 2. Lalu apa? Kan kita pun hidup ini kan tidak mungkin akan tetap begini. Akan mengalami penurunan. Lalu bagaimana mengelola? Tuhan Allah sudah tahu. Saya dengan cepat, saya pakai waktu 10 menit menyelesaikan ini. Dia bilang begini. Saya menciptakan kamu ini laki-laki dan perempuan. Tapi ada pola-pola yang sengaja saya biarkan untuk kamu kelola supaya kamu bahagia. Ini pola nih yang begitu penting. 1. Soal pola berpikir. Laki-laki itu cenderung rasional. Berpikir yang masuk akal. Makanya kami suami-suami ini ibu, kalau bicara selalu bilang, saya pikir. Ibu-ibu itu kan lebih banyak pakai perasaan. Makanya ibu-ibu kalau bicara selalu bilang, saya rasa. Saudara bayangkan kalau sepanjang 20 tahun kamu menikah itu, 1 hanya saya pikir, 1 hanya saya rasa.
Lama-lama tetangga dong akan bilang surasa. Hidup ini tidak bisa pakai yang rasional saja. Penyeimbangnya adalah perasaan. Hidup juga tidak bisa pakai perasaan saja. Penyeimbangnya adalah logika. Untuk itulah saudara menikah. Untuk itulah saudara menikah. Supaya kita yang terlalu rasional ini diimbangi oleh istri yang selalu ada perasaan. Kita bapak-bapak ini kadang-kadang terlalu rasional sampai kadang-kadang tidak masuk akal juga dia bilang rasional. Dia sudah tidak bisa hadapi lagi dia pun keluarga. Datang dia sorong dia pun istri. Omong sudah. Mama maju saya. Akhirnya orang omong bilang begini. Dia punya suami baik tapi istri yang padahal ini suami yang suruh istri maju. Ya saudara-saudara ini dua ini Tuhan Allah suator. Itu dulu baru jadi. Itu pertama ya. Kedua. Soal pola bekerja. Laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Bapak-bapak itu dorang hanya ke kantor saja. Tapi dorang pulang itu dorang rasa su kerja seluruh dunia dan segala isinya. Karena polanya tunggal. Bapak-bapak itu kalau tamu baru sampai di emper, depan tangga emper. Papa sudah bilang, Mama, kopi. Padahal kopi tidak ada. Nanti habis ibu bilang begini, Papa, lain kali itu tanya kita dulu di belakang. Terus Papa dengan santai bilang begini, kok itu hari saya sudah beli itu? Iya Papa itu 6 bulan lalu. Bapak pikir beli satu kali itu untuk seumur hidup. Jadi bukan dia sekikir, tapi kan dia polanya tunggal. Kalau ada acara begini, walaupun Pak Yusak itu dia yang ketua, saya tidak akan telepon dia. Karena kalau saya telepon, saya bilang begini, Kakak, bagaimana? Satu kata saya dia bilang, beres. Nanti pas dia bilang beres, baru istrinya bilang begini, beres apa? Amin kok bapak-bapak. Bapak-bapak dong ini saya lihat dolengan bagus semua. Saya lihat ini. Tapi lemah. Waktu dong menikah habis dong bilang Mama. Iya sayang. Tolong ame remote dulu. Di mana? Ini 1 meter. Dong pulengan sayang bagus ada begini. Tapi lemah. Karena polanya tunggal. Bapak-bapak golongan menengah ke bawah, saudara. Saya tidak tahu yang ke atas. Kalau dong sempat gendong baby itu barang 1 jam. Itu dorang rasa ke pemberjasa tidak ada 2. Istri pula dong bilang, Mama. Iya, gendong ade dulu. Papa mau pergi mana? Saya ketemu teman dong. Kasih tinggal kita sendiri. Kok tadi saya sudah gendong itu 1 jam. Berjasa. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu pekerja jamak. Ibu-ibu itu saudara bangun pagi bisa langsung siap untuk ke kantor, siap untuk kerja, siap suami untuk bekerja, siap anak-anak ke sekolah, bisa sambil setrika, siap makan pagi, siap makan siang, bisa sambil foto-foto, update status, semua jadi. Kita tidak tahu belum tangan berapa banyak itu. Tapi belum siap untuk itu. Ini bukan untuk dibandingkan. Ini untuk dikelola. Karena untuk itulah 2 orang itu menjadi suami istri. Ibu-ibu itu sangat detail. Saudara coba pergi ke swalayan belanja. 53.500. Kalau ibu yang bayar, dia tanya berapa? 53.500. Dia ambil 50.000. Terus dia berapa? 3.000. Dia cari 3.000 di mana? Dia cari 500. Pas. Tapi coba bapak-bapak coba. 53.000 100.000. Jadi bukan orang yang detail. Karena itu Tuhan bilang istri. Saudara lihat ya. Di saat kejatuhan laki-laki. Waktu dia sudah kehilangan semua. Karena mungkin dia suka judi. Dia salah urusan dan lain sebagainya. Pada istrinya masih ada. Pada istrinya masih ada. Istri jaga. Dia berusaha. Ketiga, soal pola bicara tadi sudah. Laki-laki itu cenderung pendiam. Secerewet-cerewetnya laki-laki dia masih disebut pendiam. Ibu-ibu itu yang ngomong tidak habis-habis.
Tidak habis. Kenapa saudara-saudara? Memang itu penting. Makanya coba saudara cek. Grup WA ibu-ibu itu lebih banyak dari bapak-bapak. Grup WA SMP ada, SMA ada, yang kuliah ada. Kadang-kadang sekarang grup WA TK juga ada. Alumni TK apalah begitu. Kan dong harus banyak bicara. Harus banyak bicara. Lalu tadi saya sudah bicara tentang komunikasi. Tapi saya ingin kasih tahu saudara bahwa komunikasi itu paling penting saudara dalam hidup. Tidak ada hal yang tidak terselesaikan dengan komunikasi. Tidak semua hal. Tidak ada hal yang tidak bisa tidak bisa diselesaikan tanpa komunikasi yang baik. Tapi komunikasi kita mesti baik-baik dong. Tadi saya sudah bicara komunikasi. Pola yang keempat, yang terakhir. Soal pola mengingat. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Laki-laki cenderung cepat lupa. Bapak-bapak ini baru turun mobil, kunci mobil begini. Tak. Dia jalan 30 langkah terus dia bilang, tidak tahu saya kunci mobil ke belum. Dia balik, dia kunci ulang lagi. Laki-laki cenderung cepat lupa. Makanya ibu-ibu minta maaf. Kami bapak-bapak ini kalau di luar rumah, kami lupa kalau kami ada istri. Maksudnya, kami kadang-kadang cerita dengan teman sampai lupa kalau ibu tunggu. Maksudnya begitu. Jangan terlalu negatif juga dengan kami lah. Kira-kira gitu. Laki-laki cenderung cepat lupa. Tapi saudara, ibu-ibu itu, perempuan itu, ingatannya tajam sekali. Setajam sile. Kalau ada suami bilang begini, orang seperti saya tidak pernah marah saya punya istri. Pasti yang protes dia punya istri. Tidak pernah apa. Memang tidak pernah ya mama. Pernah. Yang mana? Yang itu hari. Itu hari mana? Yang tahun 1900 itu dia ingat semua. Waktu itu papa masih ada itu ruangan di situ yang ibu-ibu yang tidak bisa saudara. Tidak bisa. Kita pinjam dia pun Tupperware, dia hafal. Mau tagores di mana dia hafal mati. Saya mau tanya yang pernah jadi anak-anak, pernahkah ada sekali saudara periksa saku pakaian dari orang tua? Pernah kok? Pernah kok tidak? Pernah sekali dalam hidup periksa papa mama pun saku? Pernah? Yang paling banyak dapat itu di papa punya atau mama punya? Papa. Bapak akan lupa 5.000, 10.000, 20.000, bapak lupa. Jangan coba-coba periksa mama punya. Itu pekerjaan sia-sia. Dalam hal inilah mama seturut dengan Alkitab. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Dia pun ingatan tuh ngeri. Saudara, kadang-kadang kalau kita tidak kelola ini 4 hal ini, yang kita rasa ada kekurangan apa kok dalam hidup. Tapi kita paksa bahagia. Belum bahagia. Tuhan suatur memang. Tuhan suatur memang. Di bagian paling terakhir saya ingin sampaikan. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 5 ayat 22 dan 25 dia kasih tahu kebutuhan mendasar. Kebutuhan mendasar dari seorang suami adalah dihormati. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Tunduklah. Itu kebutuhan paling mendasar. Itu kebutuhan pokok. Tapi hai suami-suami, kasihilah istrimu. Kebutuhan paling mendasar dari seorang istri adalah dikasihi. Karena ini kebutuhan pokok. Mau sampai kapan perjalanan hidup ini tidak bisa diganti. Misalnya makanan itu kebutuhan pokok kan. Siapa yang berani bilang di saya, Pak Pendeta, mulai besok saya umur 50 tahun saya tidak akan makan lagi Bapak. Kenapa? Kok saya sudah makan dari kecil ini. Mau dia juga tetap harus makan kan. Dia kebutuhan mendasar. Saudara lihat. Kebutuhan mendasar dihormati dan dikasihi. Itu bukan materi. Tidak tergantikan oleh materi. Memang ibu-ibu putangan itu butuh gelang emas juga. Dengan tas besar itu don juga butuh. Tapi jangan ganti itu. Jangan ganti kasih dengan materi. Kalau tidak kita gagal untuk ini. Selamat untuk keluarga-keluarga yang kuat. Yang hebat. Yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, sia-sialah usaha membangun. Ada kisah lama yang saya mau cerita di akhir. Saudara sudah tahu ini cerita, tapi saya cerita ulang. Satu ibu dia gelisah dari rumah tangga yang selalu bertengkar. Tapi untuk rumah tangga ini dia tetap mau jaga. Saya punya rumah tangga, saya harus jaga. Tidak boleh pisah, tidak boleh cerai. Dia tanya kepada banyak orang, di mana saya bisa dapat pertolongan supaya rumah tangga ini bisa tetap aman.
Orang-orang kasih tahu dekat hutan itu ada satu guru bijaksana. Mungkin boleh tanya dia di sana. Bapak guru, saya punya rumah tangga ini penuh dengan masalah. Bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah ini? Bapak punya jalan keluar. Guru bijaksana ini bilang ada. Tapi ibu, bahan untuk ramuan ini yang sangat susah. Kecuali kalau ibu bisa dapat. Apa itu Bapak? Bahan dari ramuan ini harus terdiri dari 3 helai kumis harimau. Ibu ini bilang, tapi untuk saya pun keluarga pun baik, saya akan cari. Dia bawa daging ke hutan. Harimau datang dari sana, dia lepas daging situ, dia lari. Tambah hari, tambah dekat, tambah hari, tambah dekat, tambah hari, tambah dekat. Sampai satu saat harimau ambil daging di ini ibu punya tangan. So akrab ini. Waktu dia ambil, terus ibu ini bilang ke harimau, harimau, yo, saya permisi kok cabut ame kumis 3 ya. Harimau bilang, oh silakan suami. Dia cabut ame kumis 3, dia lari ke guru bijaksana. Bapak guru, saya sudah dapat ini kumis harimau. Ah betul, iya, coba kau cerita. Dia cerita bagaimana susah payah dia dapat kumis itu. Terus bapak guru bilang begini, coba ibu kasih itu kumis. Waktu dia kasih, bapak guru kucak-kucak ini kumis, buang di dalam api. Ibu ini marah sekali. Bapak, kenapa bapak buat begitu? Saya dapat itu susah payah, kenapa bapak dengan gampang bakar? Guru bijaksana bilang begini, ibu, saya heran deh ibu ini. Harimau yang begitu jahat saja ibu bisa pelan-pelan cabut dia kumis 3. Sementara untuk ibu pu suami punya baik, ibu datang tanya di saya. Memangnya saya yang kawin ibu pu suami? Atau lebih baik ibu kawin dengan harimau? Hal seperti apapun dari suami hanya boleh tahu tuh dia pu istri. Bukan orang lain. Apalagi orang lain pu istri. Bahaya itu. Seperti apapun kita pu istri, kita yang tahu. Jangan pernah cerita kita pu istri pun kekurangan kepada siapapun. Kita menikah bawa dan dia pun kebaikan, kekurangan. Semua kita nikah bawa. Jadi lihat kok. Atur bapak. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih banyak buat firman. Hari ini kami belajar kembali. Tuhan menolong kami dalam rumah tangga kami. Berikan hati yang penuh dengan Roh Kudus. Yang membuat kami dapat mengelola perbedaan-perbedaan ini menjadi kasih yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya kalau keluarga kami kuat, gereja kuat. Dan kalau gereja kuat, bangsa ini menjadi kuat karena anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih biar firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa, yang percaya sama-sama kita katakan.